Alhamdulillah aku punya suami sebaik Anang. Bukan cuma ketahuan selingkuh, Krisdayanti akui pernah nekat lakukan hal ini saat Anang tak ada di rumah. Dilansir dari gridfam.id, semua orang rasanya tahu kalau rumah tangga Anang Hermansyah dan Krisdayanti berakhir karena adanya orang ketiga. Orang ketiga itu tak lain dan tak bukan adalah suami KD kini, Raul Lemos. Namun perselingkuhan ternyata bukan cuma jadi hal fatal yang pernah dilakukan Krisdayanti dalam pernikahannya bersama Anang. Krisdayanti mengakui sendiri kalau dirinya pernah melakukan hal tak pantas ini saat Anang sedang tidak di rumah. Ia kala itu mengakui kebesaran Anang yang luar biasa. Nyatanya fakta perselingkuhan yang dilakukan Krisdayanti sudah cukup membuat Anang sakit hati. Namun, siapa sangka ternyata ada fakta buruk lainnya dari Krisdayanti. Dilansir dari suara.id, ternyata Krisdayanti pernah melakukan hal tak terduga ini. Bahkan Anang sampai kaget ketika mengetahuinya. Selain selingkuh, Krisdayanti juga pernah memakai narkoba di belakang Anang Hermansyah. Bahkan Anang Hermansyah sempat memergoki mantan istrinya menggunakan barang haram itu di kamarnya. Semua itu tergambar jelas di buku berjudul My Life My Secret biografi Krisdayanti. Di situ, wanita yang kerap dipanggil KD itu buka-bukaan perihal masa lalunya yang kelam, termasuk ketergantungannya terhadap narkoba. Dalam buku tersebut, Krisdayanti menggambarkan bagaimana reaksi Anang Hermansyah saat tahu dia menggunakan narkoba. Tapi seiring waktu juga ketelatenan dan kesabaran Anang, perempuan yang kini dikenal sebagai KD itu terbebas dari narkoba. Krisdayanti mengisahkan kenikmatan semua yang pernah diperolehnya 11 tahun lalu ketika mabuk sabu. Cara itu Krisdayanti lakukan untuk mengisi kehampaan hati dan pikiran di tengah melejitnya karir di dunia tarik suara. Herannya karirku semakin membaik. Anang semakin melaju dengan kesibukannya di studio, ujarnya. Jadwal manggungku kian melimpah dengan honor yang sangat baik, dan aku tetap memakai sabu, sungguh gila. Edan, ujar Krisdayanti. Selby sang manajer mulai mengingatkan Krisdayanti mengenai kebiasaan buruk mengonsumsi sabu. Saat itu kondisi kesehatan perempuan kelahiran 24 Mei 1975 itu mulai anjlok. Kantong matanya menghitam, bibir kering dan mata kuyu. Aku tak bisa menghentikan sabu, sia-sia saja aku berharap sembuh dengan segera karena aku telah meracuniku setiap hari, setiap detik, katanya. Ia mulai berani membawa sabu ke rumahnya, terus membeli sabu dan menyiapkan bong. Yanti bahkan nekat memesan sabu kepada bandar narkoba untuk diantar ke rumahnya. Itu memesan sabu kepada bandar lebih baik daripada aku menghubungi teman-teman pemakai. Tentu aku memanggil bandar jika Anang tidak ada di rumah, ungkapnya. Transaksi berlangsung cepat di teras rumah, tak ada yang melihat dan tak ada yang curiga. Namun kebiasaan memanggil bandar ke rumah itulah yang kemudian menguak tabir yang disimpan Yanti, sehingga suaminya mengetahui. Pada suatu siang, seorang bandar datang mengantar sabu pesan Yanti. Rupanya sang bandar tak langsung pulang, tapi istirahat sebentar di ruang tamu sambil merokok. Asbak di meja penuh dengan putung rokok. Pikiranku terarah sepenuhnya pada sabu yang siap ku nikmati. Mataku luput dari pemandangan putung rokok di asbak, katanya. Mendadak Anang pulang, dia jadi terheran-heran karena di asbak banyak putung rokok. Kecurigaan membuncah. Menjawab pertanyaan suaminya, Krisdayanti secara serampangan mengatakan baru saja kerabat dekatnya datang. Tetapi Anang tidak percaya begitu saja. Para pembantu rumah tangga hanya menggelengkan kepala ketika ditanya Anang apakah saudara dekat yang bernama Budi baru saja datang ke rumah itu. Anang bertambah terperanjat ketika masuk kamar didapati Yanti sedang menikmati sabu. Anang menjerit histeris. Anang memelukku, ia syok. Entah berapa lama ia menangis. Aku hanya meringkuk takut dan bersalah di pojok tempat tidur. Aku menangis, ujar Krisdayanti.
Selanjutnya terjadi melodrama sepanjang malam. Malam itu kami tak bisa melepaskan pelukan dan terus menangis. Kenang Yanti. Anang juga memberitahu Ibu Yanti dan Yunisara sebagai kakak kandung Kade mengenai aib itu. Setelah menenangkan diri beberapa hari, Anang membawa Yanti ke sebuah pondok pesantren di tengah hutan di Jember. Tempat dulu ia pernah menjadi santri. Setiap hari aku sholat dengan khusyuk, didoakan oleh para kiai dan melakoni hidup murni. Makan minum seadanya, bekerja dan memperkuat keimanan. Sepanjang itulah Anang tak pernah pergi dari sisiku, katanya. Kiai di pesantren menggunakan terapi unik untuk membantu Krisdayanti. Kade diminta tidur di atas batu di tengah alam terbuka. Berhari-hari aku tidur dalam kepungan rasa dingin yang menggigit di atas batu keras itu. Ditemani Anang Hermansyah. Pagi-pagi aku bangun dengan rasa segar yang tak pernah kurasakan, ungkap Yanti. Peristiwa yang tak dapat dilupakannya ketika bangun di pagi hari, sejumlah warga setempat mengerumuni Yanti dan Anang dengan wajah penasaran. Ajaib terapi unik itu ditambah dialog dengan para kiai memulihkan kondisi Kade dari kekosongan jiwa dan kecanduan narkoba. Anang membawaku pulang setelah yakin aku benar-benar telah terlepas dari narkoba. Ku genggam tangan Anang selama dalam pesawat. Alhamdulillah, aku mempunyai suami setegar dan sebaik dia, kata personel Diva tersebut. Perselingkuhan Krisdayanti. Perselingkuhan Krisdayanti dengan Raul Lemos memang bikin publik geger. Dilansir dari grid.id, kedua anak Krisdayanti, Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah memergoki secara langsung perselingkuhan sang ibu. Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah mengetahui perselingkuhan sang ibu ketika diajak pelisiran ke Bali. Aurel Hermansyah dan Azriel pun tak ragu membongkar sisi gelap sang ibu saat menjadi bintang tamu di acara Kesak Kusuk pada Agustus 2009 lalu. Sering lihat selingkuhan Krisdayanti, ungkap Aurel Hermansyah. Udah dikenalin terus, waktu itu diajak ke kamarnya, Mimi ajak ke kamarnya om itu, lanjutnya. Aurel juga memergoki sang ibu mengajak Raul ke kamar Kade. Mimi ajak om itu ke kamar. Kejadiannya waktu di Bali. Waktu om itu ke kamar, kita lagi berenang, cerita Aurel Hermansyah. Tak menemukan jalan keluar atas permasalahan ini, akhirnya biduk rumah tangga Krisdayanti dan Anang hancur lebur. 3 hari sebelum Ramadan 2009, musisi asal Jember, Jawa Timur itu resmi menjatuhkan talak kepada Krisdayanti, wanita yang sudah dinikahinya selama 13 tahun itu. Tepat pada tanggal 22 Oktober 2009, Krisdayanti dan Anang Hermansyah resmi bercerai. Sementara hak asuh kedua anak mereka jatuh di tangan Anang Hermansyah.